Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan tentang boiler tadi itu yang dibeli 2 kilo itu nyampe nanti kalau dikasih pakan kayak di belakang tadi itu nyampe 4 sampai 5 kilo. Terus yang kedua, saya minta tentang penjelasan tentang puyuh. Terima kasih. Tadi ya, untuk ayam boiler itu untuk bisa mencapai berat 5 kilo pasti bisa. Kalau itu dikasih makan full konsentrat, jantungnya pecah untuk ayam boiler rata-rata. Jadi ayam boiler itu karena dia lemak tinggi, dia mati, krek, ini terbalik ketika dibuka jantungnya pasti pecah. Karena panas, karena itu harus berubah. Ketika setelah berat 2 kilo dia harus dikasih pakan yang biasa. Syukur-syukur pakan fermentasi tadi. Nanti dagingnya akan sangat berkualitas. Kalau untuk soto percaya saya lebih enak makanan itu daripada ayam kampung. Karena ayam kampung tidak bisa berat 5 kilo, sulit sekali kecuali ayam pelung. Saya perayaman hafal Bapak Ibu. Saya ini ngoleksi ayam seluruh Indonesia ada. Itu ayam. Nah terus yang kedua, apalagi satunya tadi? Gimana untuk puyuh? Tahu puyuh? Puyuh ini adalah binatang yang paling unik. Dari telur, dia menjadi telur. Tahu ya, dari telur menjadi telur. Telurnya puyuh itu menetas di usia 14 sampai 17, 42 hari dia sudah bertelur. Anggap aja berarti dalam waktu 60 hari dari telur menjadi telur. Itu puyuh. Terus bagaimana cara pemeliharaannya? Hampir sama dengan ayam, Mas. Hampir sama. Semua sama konsepnya seperti itu. Cuman untuk kandang bertelurnya aja buat kandang bertelur untuk puyuh. Puyuh ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Ketika saya mulai 1005 saya dulu pelihara puyuh itu 300 ekor. 300 ekor itu butuh lahan 4 kali 6. 300 ekor itu berarti penghasilan per hari sekitar 20.000 sampai 30.000 bersih. Nah, apa yang paling baik dari puyuh? Puyuh belum bisa kita karena dia binatang unggas, dia perlu protein tinggi. Jadi saya sekarang tidak terlalu ke puyuh sih. Kenapa kok saya tidak terlalu ke puyuh? Karena ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Jadi puyuh itu butuh protein tinggi untuk dia menghasilkan telur yang bagus. Jadi kita masih tergantung ke beberapa pakan pabrikan. Kecuali kalau kita bisa buat sendiri tepung ikannya. Kalau full organik untuk puyuh, mahal di biji-bijian. Nah, saya cerita sedikit untuk puyuh. Puyuh itu kelebihannya satu, dia lebih tahan penyakit. Karena burung lebih tahan penyakit daripada ayam. Kemudian yang kedua, kalau memang kita punya puyuh, berarti kita harus siap pasarnya. Karena apa? Puyuh bertelur di usia 42 hari. 1,5 bulan sudah telur. Terus yang kedua, kelebihannya dari puyuh. Kalau untuk telur, itu protein tertinggi telur itu adalah telur puyuh. Untuk anak-anak ini meningkatkan kecerdasan. Tetapi untuk daging terbaik adalah daging puyuh. Daging puyuh itu obat sakit jantung. Obat sakit sesak nafas. Jadi dagingnya puyuh itu non kolesterol. Ya, tapi telurnya puyuh high kolesterol. Keren sekali ini binatang. Kalau sudah tua jangan makan telur puyuh banyak-banyak. Nanti tidak bisa jalan, makan dagingnya saja. Jadi telur puyuh sama dengan ayam Mas, semua sama. Saya dulu punya cerita luar biasa Bapak Ibu untuk puyuh ini.
Begini ceritanya. Dari 300 ekor, kan saya ngasih makan banyak orang, waktu itu staf saya sekitar 20 orang. Dan semua bergaji karena staf. Nah akhirnya saya cuma puyuh 300. Dari 300 itu kan tidak mungkin cukup, satu bulan 300 dapat uang paling banyak cuma 300 sampai 600 ribu saja. Akhirnya puyuh itu saya ambil 10% telurnya setiap hari. Tapi buat jantan betina ada konsepnya ya, ada teorinya ya. Nanti jangan langsung telur puyuh ditetaskan, nanti bingung yang jantan mana yang betina jantan. Untuk bisa membuat jantan warna hitam, betina warna putih, itu ada teorinya. Berarti kita harus buat betina hitam, jantan hitam, keluar nanti betina putih, jantan hitam. Itu kawin silangnya. Dari puyuh 300 Bapak Ibu, ini saya pilah, 10% saya ambil tiap hari. 10% saya ambil tiap hari. Jadi setiap hari telur 280 saya ambil 25, 28, 30 setiap hari. Yang menjadi ajaib adalah dari telur 300 ini, dari awalnya 300, 1 tahun menjadi 20.000 ekor. Hanya butuh waktu 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun, itu sudah jadi 20.000 ekor. 20.000 ekor itu penghasilan sekitar 20 juta lah per bulan. Net income. Tapi saudara tahu pakannya habis berapa satu bulan kalau 20.000 ekor? Puyuh makannya 1 ekor sekitar 50 sampai 70 gram. Berarti 1 hari 1 ton ya. 1 ton kali harganya sekarang ini sekitar, anggap aja sekitar 9.000, 10.000. Berarti 10 juta operasionalnya per hari. Jadi kalau 10 juta 1 bulan berarti butuh 300 juta. Nah, kalau tidak siap uang, jangan main puyuh. Karena dia makanannya paling banyak dan boros. Yang paling susah lagi jual telurnya kalau kita tidak punya pasar. Paham maksud saya? Tapi boleh kalau mau uji coba. Siapa sih dalam dunia ini yang paling banyak butuh puyuh? Itu Rusia. Rusia itu salah satu negara yang pinter karena peternakan puyuh di sana bukan kecil Bapak Ibu, jutaan. Sama Perancis. Makanya kalau di Klaten ada tulisan manuk londo. Manuk londo itu perkawinan silang puyuh lokal dengan puyuh Perancis. Malon. Manuk londo. Nah, itu. Ya agak gede, tapi warungnya tutup sekarang juga. Nanti lihat di YouTube saya Mas ya, untuk puyuh ya. Sudah pelihara atau belum? Oh, jangan kalau cuma ingin tahu saja. Banyak pasar. Tapi ketika pasar itu gini, ketika kita jualan telur puyuh ada jeleknya. Ketika jumlah kita sudah banyak, ketika kadang-kadang dia berhenti 1 hari, 2 hari telur kita numpuk. Itu resikonya. Berbeda dengan telur ayam petelur. Ayam petelur semuanya butuh. Tapi kalau telur puyuh tidak semuanya butuh. Karena tadi, ini high cholesterol. Tapi kalau cuma untuk main-main, boleh. Untuk apa sih? Teori puyuh ini salah satu di dalam teori gara-gara kita. Telur kotoran puyuh, kenapa kita kasih pakan konsentrat? Karena dia sumber makanannya untuk maggot. Maggot adalah sumber makanan untuk ikan.